Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Pada pagi menyapa saat ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco. Saudara, saat ini kita sedang memasuki masa doa puasa Prapaskah. Bahkan kita sudah memasukinya. Dan saya sengaja mengajak kita untuk belajar tentang bagian dari doa puasa Prapaskah. Salah satu yang penting adalah doa dan puasa dilakukan untuk menghayati kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh sebab itu, di tengah pergumulan sebagai orang beriman, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus belajar disiplin rohani ini, doa dan puasa. Saudara, kita akan bersama membuka firman Tuhan. Saya ajak kita membuka kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24-25 diteruskan pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24 dan 25 diteruskan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Yang demikian firman Tuhan. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas dua orang itu, mereka membiarkannya keduanya pergi. Kisah Para Rasul 12, 24-25, dan pasal 13, 1, 2, dan 3. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan, haleluya. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puasa terkait dengan doa adalah bagian dari kehidupan orang beriman, terutama juga gereja-gereja pada zaman dulu. Di sini disebut di Kisah Para Rasul tadi, doa dan puasa. Jadi, poin pertama yang penting adalah doa puasa menjadi bagian dari aktivitas orang beriman. Jangan ada yang mengatakan orang Kristen tidak perlu berpuasa, karena jelas itu tidak berdasar pada kebenaran firman Tuhan. Yang ada di Alkitab, kamu harus berpuasa dengan benar, bukan jangan berpuasa. Jadi, berpuasalah dengan benar. Dan apa yang kita baca, poin pertama, tradisi doa puasa adalah kebiasaan orang-orang beriman di gereja perdana. Poin kedua yang menarik adalah doa puasa memungkinkan mereka peka pada kehendak Tuhan. Mendengar dan peka pada kehendak Tuhan.
Jadi kalau zaman ini kita terlalu asik dengan banyak aktivitas, kita terlalu asik dengan banyak kegiatan, dan kita melupakan relasi dengan Tuhan, maka doa puasa menjadi jalan keluar yang penting untuk kita membina relasi dengan Tuhan. Supaya kita mendengar apa mau Tuhan di balik kita punya masalah di pandemi, endemi, atau banyak persoalan pada saat ini. Makin peka pada kehendak Tuhan. Karena doa puasa berarti kita konsentrasi fokus pada Tuhan. Dan puasa berarti membatasi makanan, minuman, dan juga aktivitas yang kita lakukan. Saudara, ada cerita. Mungkin Anda pernah dengar cerita ini. Ada cerita tentang seorang tukang kayu yang sudah tua. Dan entah kenapa dia punya jam itu jatuh. Padahal di situ ada banyak bekas gergajian kayu. Dan semua temannya mencari, diulah-alik, dibongkar sana, dibongkar sini, enggak ketemu, saudara. Sampai menjelang sore mereka pada pulang, karena harusnya pulang, udah. Si tukang kayu itu merenung sendiri. Ini jam kenangan. Bagaimana bisa hilang? Saudara, tidak jauh dari situ ada seorang anak yang melihat semua tadi, dan dia tanya, Pak tua, ada apa kelihatannya sedih? Jam tangan, hadiah anakku, kenangan, jatuh entah di mana, nggak ada. Padahal semua sudah mencari, tukang-tukang, mereka pulang tadi semua sudah cari, nggak ketemu. Anak ini diam. Anak ini diam, dan Pak tua ini juga malas cerita lagi, dia juga diam. Anak ini diam, aneh. Ketika dia diam, dia mulai diam, lalu bergeser maju, kemudian bergeser ke arah kanan, dan dia diam gitu. Dan tidak terlalu lama, anak ini membongkar ada satu batang kayu, kemudian diambil dan, apakah ini jamnya, Pak? Pak tua itu senang sekali. Iya, itu jam kenang-kenangan dari anakku yang di kota, katanya. Lalu diterima jam itu. Pak tua ini mengucap terima kasih, dan dia berkata, Le, panggilan untuk anak kecil, Le, kok kamu bisa menemukan jam itu, Le? Kami semua sudah cari, tidak ada. Anak ini diam dan tersenyum. Ini, Pak, saya tadi diam, lalu saya mendengar ada itu tak, 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 tapi lembut banget. Saya tadi kan maju, lalu geser ke kanan, kemudian kok saya dengar lagi suara itu, detikan jam, karena jamnya bukan jam mati, jam hidup. Tak, tak, tak. Kemudian saya mendekat, betul di atas kayu ini, tertutup juga oleh gerajen. Nah, ketemu. Saudara, apa yang mau dibuat dari cerita ini? Orang yang sibuk tidak akan bisa fokus mendengar. Anak ini, dia tidak mencari kesana kemari, dia duduk, dia diam, dia fokus mendengar. Dan ketemu jam itu. Untuk berelasi dengan Tuhan, kita perlu saat khusus untuk diam, untuk doa, dan berpuasa. Untuk fokus kepada Tuhan. Dan bukan aktivitas rutin kita saja. Oleh sebab itu, pada masa doa puasa, kita dilatih untuk fokus. Seperti pada zaman kisah para rasul, mereka doa dan puasa. Mereka doa dan puasa. Lalu mendengar suara Tuhan. Khususkanlah Paulus dan Barnabas bagiku. Saudara mendengar pembacaan tadi, ayat 3 diulang lagi, saudara. Di Kisah Rasul 13 ayat 3 diulang bahwa sebelum mereka melakukan tugas perutusan untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain, maka, saya baca ayat 3 ya, berpuasalah dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, ini tradisi diutus, ditabiskan, diutus. Mereka membiarkannya keduanya pergi. Jadi pergi setelah ada utusan, dilambari dengan doa dan puasa. Saudara, ternyata kita bisa tahu
doa puasa selain untuk kita peka pada kehendak Tuhan, tapi doa puasa juga menjadi sarana sebelum melakukan tugas berat, doa dan puasa. Oleh sebab itu jangan heran, di dalam tradisi gereja yang tertulis di dalam kisah Alkitab, terutama kisah para rasul, kita akan banyak menemukan contoh-contoh bagaimana mereka berpuasa sebelum mereka membuat perutusan. Bagaimana mereka berpuasa untuk mendengar suara Tuhan. Nah, oleh sebab itu, GKJ dan gereja-gereja saat ini di Prapaskah, kita belajar untuk fokus. Kita belajar untuk doa puasa. Kita belajar untuk menghadapi kehidupan dengan banyak pergumulan, kesulitan, persoalan, masalah, bahkan ancaman. Dengan mendengar suara Tuhan. Kita mohon kekuatan. Dan jalannya adalah doa puasa menjadi sarana melatih diri. Tentu doa puasa tidak hanya untuk itu. Ada juga doa puasa untuk menguatkan permohonan dan doa kita. Yang mungkin lain kali kita bahas. Kita juga tahu sejarah bagaimana Daud ketika anaknya sakit, dia doa puasa. Meskipun tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi dia doa dan puasa. Dan anaknya meninggal. Jadi doa puasa juga bisa memperkuat doa kita untuk memohon sesuatu berkat kepada Tuhan. Saudaraku, selamat melakukan doa puasa masa Prapaskah. Dan ingat, doa dan puasa itu satu rangkaian. Dan itu secara Kristen, jadi jangan ikut-ikutan yang lain. Karena kita tidak ada hal yang sangat teknis. Yang penting membatasi makan minum, bukan malah mengumbar. Dan yang penting adalah fokus kepada Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.